Teologi yang benar adalah mengarahkan hidup seseorang untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Bukan bagaimana hidup kita selalu berusaha merasa kita benar, merasa kita hebat, merasa kita sudah sempurna. Saudara, bukan itu. Justru ketika seseorang belajar dengan benar, dia memahami dengan benar, ingat, justru dia harus memahami apa yang dimaksudkan dengan dosa. Tidak tepat, saudara. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita pikirkan, mungkin kita merasa apa yang kita pikirkan benar. Tetapi kalau yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, berarti kita sedang tidak tepat. Berarti kita sudah menyimpang dan menyeleweng dari kehendak Bapa di surga. Mari saudara, ketika kita sadar ini, kembalilah. Sebelum terlambat, kembalilah supaya kita bisa benar-benar tepat. Dan tujuannya, targetnya apa? Saudara dan saya, kita menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita layak diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, kita merasa bahwa kita sudah bebas dari dosa. Kita merasa bahwa kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita merasa bahwa hidup ini kita bebas dari dosa. Saudara, kita harus mengerti kata-kata dosa. Dosa berasal dari kata hamartia. Hamartia artinya kita menyimpang dari target. Kita tidak tepat pada sasaran yang Tuhan inginkan. Saudara, dalam kehidupan kekristenan sering sekali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Padahal belum tentu itu benar. Tapi kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu benar. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena begitu banyak pengajaran yang kita terima dalam kehidupan ini membuat kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar dan kita merasa bahwa ujungnya kita pasti masuk di kerajaan surga. Tetapi kita tidak pernah sadar saudara bahwa yang kita lakukan sebenarnya itu tidak tepat. Sebenarnya itu menyimpang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata hamartia yang dikatakan bahwa tidak tepat dari target atau menyimpang dari target sebenarnya sama seperti pesawat terbang ketika dia berangkat mungkin dari Jakarta menuju kota Surabaya. Ingat saudara, ada koordinat yang mereka sudah tentukan, titik-titiknya apa yang harus mereka lalui. Kalau mereka menyimpang sekitar 1 cm saja dari awal, sudah dapat dipastikan dia tidak akan pernah sampai di kota Surabaya. Saudara, berapa banyak orang percaya pada saat ini justru dia merasa dia sudah benar. Dia merasa dia sudah tepat. Padahal sebenarnya dia tidak tepat. Saudara, target Tuhan, saudara dan saya, kita masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Target Tuhan, saudara bisa diterima di sana dan layak di hadapan Bapa. Tetapi apa yang saudara lakukan ketika kita merasa sudah menjadi orang Kristen? Hidup kita selalu sedikit-sedikit kita minta pengampunan dosa, dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita merasa apa yang kita lakukan ini sudah benar. Saudara, berapa banyak justru orang percaya merasa sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dia merasa sudah menjadi anak-anak Tuhan katanya. Lalu dia bisa semaunya sendiri. Tapi lihat bagaimana jahatnya sama orang lain. Bagaimana pikirannya sama orang lain. Bagaimana mulutnya sama orang lain. Bagaimana perilaku dan tingkah lakunya terhadap orang lain. Kelihatannya mungkin benar. Dia berkuasa. Kelihatannya mungkin dia tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat. Kalau pesawat terbang saja sejak awal dia tidak tepat atau di tengah jalan dia menyimpang, dia pasti tidak sampai tujuan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita meyakini suatu ajaran kekristenan yang kita merasa bahwa itu tepat, itu benar, justru ketika kita tidak pernah meng-cross-checknya dengan Alkitab, kebenaran itu, kita ternyata dibawa dan kita menyimpang. Jalan yang kita sangka lurus ternyata ujungnya maut. Hati-hati saudara. Apalagi di zaman now sekarang ini. Di zaman digital ini saudara. Kita harus benar-benar bisa meng-cross-check benarkah itu ajaran yang diajarkan oleh banyak gereja, oleh hamba-hamba Tuhan sesuai dengan Alkitab. Apakah itu Alkitabiah? Apakah itu Injil yang murni? Saudara, mari
Di zaman digital ini, saudara dan saya, kita harus sama-sama melek mata akan digitalisasi. Kita tidak bisa lagi dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Semua jemaat jangan lagi mau dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak tepat seperti yang Alkitab inginkan. Mari saudara, sekaranglah waktunya kita mulai meng-cross-check apakah pengajaran yang kita terima selama ini Alkitabiah atau tidak. Apakah itu membuat kita berubah atau tidak. Suatu pemahaman teologi kalau itu tidak pernah membuat hidup orang yang meyakini teologi itu berubah, berarti tanda tanya saudara. Benarkah teologi itu bisa mengubah orang lain? Saudara, mari. Mungkin saudara orang-orang yang pakar teologi. Mungkin saudara orang-orang yang ahli. Tetapi teologi yang benar adalah mengarahkan hidup seseorang untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Bukan bagaimana hidup kita selalu berusaha merasa kita benar, merasa kita hebat, merasa kita sudah sempurna. Saudara, bukan itu. Justru ketika seseorang belajar dengan benar, dia memahami dengan benar, ingat, justru dia harus memahami apa yang dimaksudkan dengan dosa. Tidak tepat, saudara. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita pikirkan, mungkin kita merasa apa yang kita pikirkan benar. Tetapi kalau yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, berarti kita sedang tidak tepat. Berarti kita sudah menyimpang dan menyeleweng dari kehendak Bapa di surga. Mari saudara, ketika kita sadar ini, kembalilah. Sebelum terlambat, kembalilah. Supaya kita bisa benar-benar tepat. Dan tujuannya, targetnya apa? Saudara dan saya, kita menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita layak diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, sekaranglah waktunya, ayo. Kalau saudara mau kita benar-benar memastikan hidup kita nanti bisa masuk di kerajaan surga, itu akan terlihat dari sekarang. Orang Kristen yang benar-benar dia menjadi pengikut Kristus, sudah terlihat hidupnya dari sekarang. Hidupnya jangan merasa bahwa sudah tepat, benar, lalu dia berani dengan yakin, ayo kejar kuasa, kejar mujizat. Saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara dan saya kita mengejar kuasanya terus. Tuhan dan saudara dan saya tidak pernah diajarkan Tuhan untuk mengejar mujizat terus-menerus. Mujizat memang ada itu untuk orang-orang yang belum percaya sebagai sebuah tanda bahwa dia harus mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara dan saya yang sudah mengakui dan mendeklarasikan iman bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi level kita mengejar mujizat. Tidak lagi level kita mengejar kuasa Tuhan. Justru kita harus mengejar apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Apa yang Bapa mau kita lakukan ketika kita masih hidup. Saudara, sekaranglah waktunya kita kejar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ayo kita kejar bagaimana kita harus berubah. Ayo kita kejar supaya saudara dan saya kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Kalau selama ini hidup kita hanya menyenangkan diri sendiri, sekarang kita kejar bagaimana kita mematikan keinginan daging kita dan kita menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Sekarang saudara, itu yang harus kita kejar sebagai orang percaya. Bukan mengejar mujizat, bukan mengejar kuasa. Semua itu memang ada, semua itu memang diberikan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya mengejar itu. Yang Tuhan inginkan, saudara dan saya, kita mengejar bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran saat ini. Mari, tugas hamba-hamba Tuhan, tugas gereja sebenarnya mengajarkan bagaimana setiap orang percaya agar dia benar-benar mengerti apa yang Bapa kehendaki. Mengajarkan bahwa setiap orang percaya dia mengejar apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan di muka bumi ini. Bukan nanti ketika kita sudah mengalami kematian, bukan nanti ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir, tetapi kita harus mengejarnya sekarang ini juga, saudara. Sekarang ini juga, bukan nanti ketika saudara mati. Kita kejar sekarang juga, saudara, apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus berkejaran dengan waktu. Saudara, kalau kita tidak pernah berjuang untuk berkejaran dengan waktu, berarti kita dikejar dengan waktu, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk berubah. Kesempatan pasti berakhir. Kesempatan pasti berlalu. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Mari saudara, kita transformasi cara berpikir kita. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah lurus.
Apalagi dikatakan, ayo kita kejar kuasa dan mujizatnya. Jangan saudara. Tapi sekarang ini marilah kita mengejar agar kita mengetahui apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Mari kita mengejar, menyelesaikan apa yang harusnya kita lakukan. Kita mengejar waktu ketinggalan kita. Mungkin 40 tahun kita buang waktu hidup kita sia-sia tanpa kita berubah menjadi seperti Kristus. Tapi sekarang kita harus berkejaran dengan waktu untuk kita bisa semakin sempurna, menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan mulai saat ini saudara, saya mengajak saudara semua, ayo mari kita belajar untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa untuk saudara dan saya lakukan di muka bumi ini. Salam transformasi.